Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kita masih berbicara tentang perkara ta'arud ya. Sahih? Nah, ta'arud itu kemarin sudah kita jelaskan ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Di sini disebutkan antara am dengan am, khos dengan khos. Kemudian salah satunya khos, salah satunya am. Kemudian ada yang khos dan ada yang am dari sisi lainnya. Nah, di sini kita baca ulang. Fa idza urifa annahu la yaqa'u ta'arudun baina qat'iyain wala baina qat'iyyin wa dhannin lam yabqa illa dhanniyan. Ketika telah diketahui bahwasanya tidak ada yang namanya ta'arud antara dua dalil yang qat'i atau antara qat'i dan dhanni, maka di sini pemahamannya berarti ta'arud itu baina dhanninain gitu ya, baina dhanninain gitu ya, antara dua dalil yang zon sifatnya, bukan qat'i dengan qat'i atau qat'i dengan dhanni. Nah, ala anna ba'dil mabahithin al-mu'asirin, ada nggak di situ? Akan tetapi sebagian ulama membahas dari kalangan mu'asirin yara, berpendapat anna qasra ta'arud 'alal adillati dhanniyah tahakkumun, bahwasanya membatasi pembahasan ta'arud di atas dalil-dalil yang sifatnya dhanniyah saja itu adalah tahakkum, menghukumi tanpa ada ilmu. Lianna ta'arud innama yahdutsu fi zahir faqat kama taqaddam. Kenapa? Karena ta'arud itu alhamdulillah. Karena ta'arud itu adanya pada zahir saja, Pak. Artinya apa? Pada makna zahirnya. Itu ta'arud adanya di situ. Dan makna zahir ini bisa kita dapati bukan cuma pada dalil zoniyah, tapi dalil qat'iyah juga bisa kita dapatkan. Dalalah yang sifatnya zahirah. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Fayumkinu an yakuna bainal adillah qat'iyah atau bainal qat'iyah wa zoniyah. Maka berarti apa? Mungkin saja adanya ta'arud antara dalil qat'iyah atau antara qat'iyah dan dhaniyah. Paham ya? Ada enggak? Wala'alla ra'yal awal, mungkin pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya enggak ada qat'i dan dhanni atau qat'i dan qat'i, itu dibangun di atas taqdimal qati' ala dhann la yusamma tarjih. Dibangun di atas apa? Di atas pendapat mereka bahwasanya ketika ada qat'i, ya, dalil yang qat'i dan dhanni bertentangan, kita kedepankan yang qat'i itu enggak diberi nama dengan tarjih. Paham? Mereka Anda menamanya dengan tarjih. Paham ya? Gitu. Karena kan yang namanya ta'arud nanti ini ya nanti kita tarjih. Paham? Nanti kita tarjih. Wa qasaraha ba'du al-usuliyin, padahal sebagian ulama usul itu telah menegaskan bi anna kauna ahadid dalilaini qat'iyan min jumlatil murajihat, bahwasanya kalau ada status salah satu dari dua dalil yang mana sifatnya dia qat'i, itu termasuk daripada bentuk murajihat, pentarjih. Jadi di antara bentuk pentarjih juga kita bisa menggunakan dalil yang qat'i. Paham ya? Artinya dalil qat'i ini kita bisa katakan dalil yang menyebabkan suatu pendapat itu lebih rajih daripada yang lainnya. Berarti kan adanya ta'arud. Ya, kalau umpamanya dia murajihat, ya berarti apa? Ini di antara cara untuk mengeluarkan diri atau mengeluarkan kasus daripada ta'arud. Ya. Namanya ta'arud itu pertama, sebagaimana yang antum ketahui, kalau nggak bisa digabungkan antara keduanya, diapain? Nasakh. Kalau nggak bisa,
Di ya kalau nggak bisa jamak nasakh gitu kan. Kemudian kalau nggak bisa tarjih, kalau nggak bisa tawakuf. Paham ya? Nah, ketika ada dalil yang qat'i, kemudian dia adalah menjelaskan yang lainnya atau menegaskan yang lainnya daripada yang dhanni, maka berarti ini merojihkan pendapat yang ada pada dalil qat'i, dan ini bisa. Paham ya? Kita katakan dia termasuk dari murajahat. Wa hadza ra'yun wajih. Ini adalah ya pendapat yang sangat bagus. Lintibak kita arif tarjih alaih, karena sesuai pas banget dengan definisi tarjih yang dibawakan. Itu ditutup dong. Kalau keluar situ masuk ditutup ya biasa. Amal halatul ula, adapun keadaan yang pertama, wahia an yakuna ta'arud baina amain falil khuruji min ta'arud turuqun. Udah belum ya? Adapun keadaan yang pertama, yaitu ta'arud baina amain, maka solusinya adalah ketika mendapatkan ta'arud ini dengan menggunakan beberapa cara. Al-awwalu, yang pertama, an yumkina al-jama' baina dalilain al-muta'aridain. Kalau memungkinkan dijama' antara dua dalil yang bertentangan, fayujma'u, maka digabungkan bainahuma, antara keduanya. Bagaimana? Bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhar. Di mana kita akan bawakan setiap daripada keduanya kepada sebuah keadaan yang tidak saling bertentangan satu sama lain. Wal jama' aula min at-tarjih bi ittifaqi ahli al-usul. Dan jama' menggabungkan antara dua dalil, mengkompromikan antara dua dalil itu lebih diutamakan daripada mentarjih dengan kesepakatan ulama usul. Kenapa Anda dikatakan nasakh? Karena nasakh ini ya jarang ditahu ya, jarang juga. Nah, biasanya ulama ya lebih sering menggunakan apa? Tarjih. Ya. Karena banyak dalil yang bertentangan gitu kan, yang lebih rajih yang ini. Insyaallah gitu kan. Nah, li'anna fihi al-amala bikilad dalilain, karena di dalamnya ada merupakan amalan, mengamalkan dua dalil sekaligus. Ini lebih afdal. Wa misalu qaulu sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihab faqad tahar. Ketika kulit itu telah disamak, maka kulit tersebut telah suci. Wa fi lafzi ayyuma ihabun dubigha faqad tahar. Dan pada lafaz yang lainnya, ayyuma ihab, apapun daripada kulitnya yang disamak, maka dia bisa menjadi suci. Paham? Ya. Umum enggak? Yang pertama umum enggak yang pertama? Ya, sisi umumnya mana? Alif lam. Kedua? Udah satu aja ya? Satu. Nah ini kalau ini umum enggak? Ayyuma ihab umum enggak? Umum, iya. Nah. Wa qaulu sallallahu, dan juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lainnya, la tantafi'u minal maitati bi ihabin wala asab. Tidak boleh kita memanfaatkan kulit dan urat dari hewan yang telah mati, yang telah menjadi bangkai. Artinya hewan yang bangkai itu bukan gambaran kita bangke kayak sekarang gitu. Ya itu juga masuk gitu ya. Tapi artinya yang dia disembelih dengan cara tidak. Wa huwa haditsu Abdullah bin Uqaim. Ini adalah hadis Abdullah bin Uqaim, fa hadza mu'aridun fi dhahir lil awal. Hadis yang kedua ini bertentangan zahirnya dengan hadis yang pertama. Sah wala la? Iya. Enggak boleh kita yang namanya memanfaatkan kulit, enggak boleh. Yang pertama, ya. Zahirnya apa? Boleh memanfaatkan kulit. Karena apa? Suci, kulit itu suci. Nah, fajama'a bainahuma, maka digabungkan, dikompromikan antara keduanya bi anal ihab ismun lima lam yudbagh.
Bahwasanya ihab itu, ihab barakallahu fikum, dia itu adalah sebuah nama untuk kulit yang belum didibak. Paham Ruli? Ihab itu adalah sebuah nama untuk kulit yang belum disimak atau disamak. Ba'da dabagh, kalau telah disamak, yuqallahu, bisa dikatakan syannun wa qirbatun. Ya, kulit ya. Kirbah itu kalau kita lihat terjemah harfiahnya dia kantung air, tapi ya tempat buat air tapi dari kulit. Fayakunu nahyu 'anil indifa' bil ihab ma lam yudbagh. Berarti pemahamannya terhadap hadis yang kedua, larangan untuk memanfaatkan kulit ya selama kulit tersebut belum disamak. Fa idza dubigh lam yusamma ihaban. Karena kalau udah disamak dia tidak diberi nama dengan ihab lagi, ya, tidak diberi nama dengan ihab. Fala yadkhulu tahtan nahyi, maka ketika udah disamak dia tidak masuk kepada larangan daripada hadis yang kedua. Wa hadza jam'un hasan. Ini adalah ya kompromi yang bagus. Ya, mengkompromikan. Wa fil mas'alah aqwalun ukhra, dan di dalam masalah ini terdapat pendapat-pendapat yang lainnya, ya. Terdapat pendapat-pendapat yang lainnya. Ada kulin khilaf pada ulama. Sebentar. Asani yang kedua, an yakuna ahaduhuma nasikhan al-akhar. Salah satu dari kedua dalil tersebut itu ternyata dia adalah nasikh untuk yang lainnya. Berarti yang lainnya adalah mansukh, gitu kan? Ini cara kedua kalau tidak bisa dikompromikan. Wa hadza idza ulima tarikh bi an ulima sabiq binhuma. Fayakunu al-mutaakhiru nasikhan lahu wa ya'malu bihi dunal mutaqaddim. Wa hadza, jenis yang kedua ini, cara yang kedua ini ketika diketahui tanggal daripada turunnya sebuah ayat atau datangnya sebuah hadis. Bi an ulima sabiq minhuma fayakunu al-mutaakhir nasikhan lahu. Maksudnya ketika dari dua dalil tersebut ada yang kita ketahui datangnya lebih awal, maka nanti yang lebih akhir itu adalah nasikh buat yang lebih awal. Maka kita mengamalkan yang terakhir ini yang dia adalah nasikh tanpa mengamalkan yang awal karena dia adalah mansukh. Ini insyaallah pada bab nasikh wal mansukh ya akan dijelaskan lagi. Dan pembahasan nasikh mansukh juga ini adalah pembahasan yang agak rumit ikhwan ya. Makanya ada kitab nasikh mansukh itu 2 jilid kalau nggak salah. Tebal-tebal. Pembahasan usul fikih ini per babnya ini bisa dijadikan kitab ikhwan, asal antum tahu. Ya. Qiyas juga itu lebih parah lagi. Nah. Barakallahu fikum. Ya mungkin setelah ini nanti kita baca Mukhtasar Rawdah gitu kan. Kalau udah selesai Mukhtasar Rawdah, kalau diizinkan kita ada waktunya maksudnya, kalau artinya ada waktunya kita akan membaca ini Al-Jami' fi Mas'alatil Usul Fiqh. Itu punya Syekh Abdul Karim Namlah. Itu bagus. Ya insyaallah kalau misalkan sempat ya ada waktunya longgar. Karena kan kita kan cuma 3 kitab kan sama Mukhtasar Rawdah. Kalau longgar umpamanya masih ada waktu, insyaallah kita akan baca kitab Al-Jami' li Masail Ushulil Fiqh wa tatbiquha 'ala al-madhhab rajih. Ini punya Syekh Abdul Karim An-Namlah. Beliau ini adalah ustadz usul fikih ya di Riyadh. Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Kalau di Arab Saudi itu ustadz itu lebih besar ya kawan, derajatnya daripada syekh. Ustadz itu artinya guru besar. Ya, kalau di Arab Saudi kayak gitu. Kalau di Indo ustadz guru kecil. Iya. Bahkan sebagian momen ustadz itu lebih
Ya biasa gitu ya. Bukan Ustadz. Ustadz Ruli. Ustadz Rizki ya, Insya Allah ini. Tapi kadang di Indonesia juga Ustadz ini lebih besar derajatnya daripada Syekh. Di mana sebagian ikhwan itu manggil temannya, Syekh gimana Syekh? Antum gimana Syekh, kabarnya Syekh? Loh kenapa Syekh manggil? Lucu aja gitu ya. Ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Iya enggak? Di Kalimantan enggak? Ada kan? Iya, apalagi di Depok, Jawa Barat. Bukan apa-apa dipanggil Syekh. Allah musta'an, doa cepat tua. Misal qauluhu ta'ala, contoh nasikh mansukhnya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Fahadhil ayat tufidu takhyir baina siyami wal ta'am wa tarajjuh as-siyam. Ayat ini memberikan faedah bolehnya memilih orang antara puasa dan antara memberi makan. Bersamaan lebih rajihnya, lebih dititik beratkan untuk apa? Berpuasa. Wa qala ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum yufidu ta'yin as-siyami adatan aw adaan fi haqqi ghairil murid musafir wa qadaan fi haqqihima. Adapun ayat yang kedua, dia memberikan faedah, ditegaskannya untuk berpuasa. Dipastikannya untuk berpuasa, enggak boleh milih-milih. Adaan, pada waktunya. Pada hak orang yang tidak sakit dan orang yang tidak safar. Dan qada bagi orang yang sakit atau yang safar. Wahia mutaakhirah 'anil ula. Dan ayat yang pertama, yang kedua ini datangnya lebih akhir daripada ayat yang pertama. Fatakunu nasikhatan laha, berarti ayat yang kedua ini menjadi nasikh buat yang pertama. Dan juga lebih kuat lagi ada dalilnya qauli Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Apa kata beliau? Kana man arada an yuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayatil lati ba'daha fanasakhatha. Maka ayat ini menggambarkan bagi orang yang mau buka silakan buka, tapi dia wajib membayar fidyah. Sampai turun ayat yang setelahnya ayat tersebut. Kemudian ayat yang setelahnya menasakh ayat yang sebelumnya. Dan maknanya bukan berarti nasakh itu harus datang setelah ayat yang sebelumnya. Ya. Mungkin susunannya terkadang lebih utama, lebih awal gitu kan, lebih pertama yang nasikh, kedua yang mansukh. Bisa kayak gitu. Paham ya? Maksudnya turun dari pengulihan. Intinya yang ditekankan di sini lebih akhir tuh turun, bukan lebih akhir posisi Qur'annya. Mentang-mentang ini ayat setelahnya menasakh berarti pahamnya mungkin kalau ini ayat A ntar kita cari nasakh itu setelahnya, enggak juga. Paham ya? Hakada. Wa taqaddama fi babin nasakh al-qaul bi anna al-ayah muhkam, dan juga telah berlalu sebenarnya pada bab nasakh ayat ini adalah muhkam. Ini memang pendapat sebagian ulama demikian. Hakada barakallahu. Tapi bukan berarti maknanya apa? Bukan berarti maknanya dia untuk bebas memilih. Itu entar ada kajian tersendirinya, ada kajian tersendirinya. Asalith yang ketiga, fa illam yu'lam at-tarikhu yatawaqqafu fihi ma ila an yazhara murajjihun li ahadihima 'ala al-akhar fa ya'mal bihi. Kalau enggak ditahu tarikh, ya enggak bisa tarjih, enggak tahu tarikh gitu kan. Enggak digabungkan gitu. Maka kita apa? Tawakuf. Kita tawakuf, kita nggak boleh komentar apa-apa sampai adanya murajjih yang mentarjih salah satu dari keduanya di atas yang lainnya, kemudian kita amalkan murajjih tersebut. Wa hadza huwa tariqu tsalits wa huwa tarjih, yaitu cara yang ketiga itu adalah tarjih. Ini berarti digabungkan di sini oleh beliau. Barakallahu fikum. Nah, kalau umpamanya memang sebagian orang nggak tahu, ada bertentangan, ya kalau bertentangan nggak tahu bagaimana solusinya, maka tawakuf. Sawalala. Kalau umpamanya ada murajih untuk mendatangkan salah satunya, maka kita amalkan yang murajih tersebut. Berarti ini menjadi
tarjih. Menjadi apa? Tarjih ahaduhuma. Kita kuatkan salah satu dari yang keduanya. Kalau memang nggak dapat juga ya berarti apa? Tawakuf. Ini isyarat sebenarnya ada 4 cara di sini ya. Isyarat ada 4 cara. Wa huwa la yakunu illa bidalilin, dan namanya tarjih itu enggak boleh kecuali pakai dalil. Lianna tarjih bila murajjih batil. Karena kalau tarjih ingin menguatkan salah satu pendapat tanpa adanya dalil yang merajihkan, itu adalah batil. Wa tarjihu huwa taqwiyatu ahadit tarfaini al-muta'aridaini bidalil. Tarjih itu adalah kita menguatkan salah satu dari dua sisi yang saling bertentangan satu sama lain dengan dalil. Ayat taqwiyah bidalil. Paham ya? Walit tarjih turuqun katsirah, ba'daha yarji'u ilal matan. Tarjih ini memiliki banyak sekali cara gitu kan. Sebagian cara itu ya kita kembalikan kepada matannya. Ini bagaimana matannya, bagaimana matan hadisnya misalkan gitu ya. Kemudian wa ba'daha yarji'u ila sanad, sebagian lagi ngelihat ke sanadnya gitu kan. Kalau ini kalau bicara hadis gitu kan. Ini kok bertentangan, ini yang lebih afdal yang mana? Ini yang lebih sahih yang mana sanadnya? Oh ini kok bertentangan. Ini yang satu ini riwayatnya misalkan munfarid gitu ya, yang satu jamaah minas thiqat gitu kan. Atau enggak umpamanya ya dia ini tafarrud thiqah gitu ya. Tafarrud as-thiqah, kemudian dia menyelisihi jamaah thiqat yang lainnya. Atau jangan-jangan apa? Tafarrud thiqah bi ziyadah, yang lainnya enggak meriwayatkan. Paham? Dan mana tafarrud thiqah ini mengambil dari imamun kabir yang enggak mungkin muridnya dikit, banyak. Itu ntar di situ main berarti ilmu hadisnya. Wahiyya madhkuratun fil mutawalat, ini disebutkannya pada kitab yang panjang. Kita masih pendek, ikhwan. Jangan sebentar antum, oh ana udah belajar waraqat nih. Masya Allah ini. Kawan, ana udah belajar waraqat syarah Syekh Abdullah Fauzan itu, wah. Antum baru belajar apa antum? Ini apa namanya? Apa sih yang sebelum itu? Anak antum baru apa mau di awal? Antum baru usul musul. Bisa saya belum? Jangan kayak gitu ya, Pak. Ini kita masih pemula. Nah. Misal qaul sallallahu man masadzakara fala yusalli hatta yatawadda. Kalau orang dia memegang kemaluannya maka tidak boleh salat sampai dia berwudu kembali. Wa hadza marwiyun an Busrah binti Safwan wa Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhuma wa ghairihim. Wa haditsu Qais ibn Talaq an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil rajuli yamassu masa yamussu dzakarahu alaihi wudu. Nabi itu pernah ditanya oleh seorang lelaki yang dia menyentuh kemaluannya. Nabi pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Kata Nabi apa? La, innama huwa bid'atun minka. Karena itu adalah bagian anggota badan kamu. Sebagaimana kamu megang kepala enggak batal gitu kan? Demikian pula megang. Jadi sama-sama enggak batal. Fahadhani hadithani muta'aridhani fi zahir. Maka zahirnya dua hadis ini bertentangan. Al-awwal yujibul wudu man massa az-zakar. Zikr sih. Yang satu mewajibkan wudu bagi orang yang menyentuh kemaluan. Wasani la yujibu, yang kedua tidak mewajibkan. Fa yarajihul awwal ala tsani lima ya'ti. Maka yang pertama itu dirajihkan. Yarajjahul awal ala tsani. Yang pertama kita rajihkan di atas yang kedua. Alasannya berikut ini. Kenapa yang pertama? Annal amala bihi ahwat. Karena mengamalkan yang wajibnya berwudu lebih selamat, berhati-hati. Di annahu aktsaru turuqan wa musahhihi aktsar. Karena yang pertama juga jalurnya lebih banyak.
Ya, jalur periwayatannya lebih banyak dan juga yang mensahihkannya itu lebih banyak. Yang ketiga li'annahu naqilun 'anil bara'atil asliyah, karena hadis yang pertama itu adalah hadis yang memindahkan kita dari al-bara'atul asliyah, di mana al-bara'atul asliyah wahia adamu ujabil wudu, yaitu adalah tidak wajibnya seorang berwudu ketika dia menyentuh kemaluan. Menyentuh apapun enggak wajib berwudu, sahwalala. Itu namanya al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah. Nah, istishabul asal itu nanti di kaidah fikih belajarnya ya. Wa naqil yuqaddamu 'alal mubqi. Yang memindahkan hukum asal kepada hukum yang baru itu lebih dikedepankan daripada kita hanya sekedar tetap di keadaan yang awal. Lianna ma'al naqil ziyadata ilmi, karena ya bersama memindahkan suatu perkara tersebut ada tambahan ilmu, sahwalala. Apa tambahan ilmunya, Ruli? Wah, Anda paham. Itu. Hah? Ayo, wajib berwudu. Ya. Haitsu afada hukman syar'iyyan laysa mawjudan indal mubaqi al-asl. Di mana hadis yang pertama itu memberikan faedah hukum syar'i, yang mana hukum syar'i tersebut tidak ada kalau kita tetap berada di keadaan asal kita. Paham? Wa hadza indal jumhur, ini menurut jumhur para ulama. Paham enggak? Ini kalimatnya paham enggak? Paham enggak, Ruli? Hah? Paham enggak antum? Manip? Ya, setengah sih. Jangan dong. Makan. Iya, tetap di keadaan asal. Sekarang kalau kita istishabul asal, kita berpegang teguh dengan hukum asal kita, diwajibkan nggak kita berwudu ketika kita makan mie ayam? Diwajibkan nggak? Enggak. Ketika megang pala nih diwajibkan wudu nggak? Itu namanya istishabul hal atau istishabul asal. Ini lebih umum lagi. Ketika megang tangan diwajibkan wudu nggak? Enggak. Tiba-tiba ada dalil yang memindahkan dari hukum asal kepada hukum yang baru. Dari mubqi alal asal kepada ziyadah ilm. Itu wajibnya wudu ketika dia megang kemaluan. Ini diutamakan yang demikian. Paham Den Boy? Takutnya nggak paham kan, soalnya rambutnya sudah seberat itu. Kalau listrik begitu koslet itu. Ada burung sarang di situ kan? Wa tarjih huwa ahadul aqwal fil mas'alah. Dan tarjihnya ya kita pilih salah satu pendapat dari masalah tersebut. Kita mau milih batal atau enggak batal. Wa minal ulama iman qala bin nasakh, sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan dinasakh. Salah satunya itu adalah ayat yang ini, yang kedua ini dinasakh. Wa minhum man qala bil jama', sebagai mereka ada yang berkata ya digabungkan. Ya digabungkan, bagaimana cara menggabungkan? Ya cara menggabungkannya maksudnya yang kedua ini kalau Anda pakai syahwat. Batalnya wudu, wajib wudu kalau umpamanya pakai syahwat. Artinya ketika dipegang nah intinya ya ada syahwat kalau dipegang, maka itu batal. Ini pendapat sebagian ulama gitu ya. Ala kulin, ini khilaf fikih. Silakan kalau mau ziyadah al-ilm kembali kepada kitab-kitab fikih. Nah, ini keadaan pertama ya kan ya. Wa ammal halatu tsani, adapun keadaan kedua, barakallahu fikum, min ahwali ta'arud, dari keadaan ta'arud, fahiya an yakuna baina dalilaini khassaini kama taqaddam, yaitu adalah antara dua dalil yang khusus dia saling bertentangan. Kalau tadi antara dalil yang umum, ya kita lupa ya, mana sisi umumnya enggak kita jelaskan. Lupa qadarullah.
Wal khuruji min ta'arud turukun. Seperti biasa, dia memiliki cara solusi untuk mengeluarkan dari ta'arud. Al-awalu yang pertama, al-jama' kama taqaddam, digabungkan, dikompromikan. Misalu hadithu Jabir fi sifati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhr yauman nahar bi Makkah, wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu shallaha bi Mina. Dan bagaimana Nabi ketika salat zuhur di hari Id, Nabi di Makkah salatnya. Habis itu ke Mina. Salat zuhur lagi. Ini maksudnya bagaimana? Apakah demikian caranya atau bagaimana? Ini bertentangan enggak? Bertentangan. Hadisnya Abdullah bin Umar mengatakan Nabi salat zuhurnya di Mina. Hadisnya Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi salatnya di mana? Di Makkah. Nah. Sedangkan hadisnya sama-sama Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwa wajhul jama' bainahuma annahu tawafa lil ifadah qabla zawal thumma shalat zuhr bi Makkah fi awwali waqtiha. Itu Nabi SAW itu beliau tawaf ifadah. Beliau apa? Tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah ini salah satu rukun haji, ikhwannya. Salah satu apa? Rukun haji. Biasanya ya dia adalah tawaf yang dilaksanakan orang yang berhaji setelah wukuf di Arafah kemudian mabit ke Mina. Habis itu lempar jumrah Aqabah. Setelah itu baru apa? Tawaf ifadah. Nabi itu tawaf ifadahnya pada saat sebelum zawal, sebelum zuhur. Nah, ya namanya habis tawaf, dikit lagi zuhur, maka Nabi sholat di Mekah. Paham ya? Nabi sholat zuhur di Mekah, habis tawaf ifadah. Fi awali waktiha, di awal waktu. Summa raja'a ila Mina. Kemudian setelah itu Nabi kembali ke Mina. Fasalla biha az-zuhr maratan ukhra bi ashabihi. Maka Nabi SAW setelah kembali ke Mina, Nabi itu sholat zuhur lagi. Mengimami sahabat. Haina sa'aluhu dzalik. Ketika yang mereka meminta Nabi untuk mengimami sholat zuhur. Paham? Sa'al di sini minta mananya ya. Bukan bertanya. Fasani, kemudian cara kedua adalah fa'il lam yumkinil jama' fasani nasikh in ulima tarikh. Misaluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabi idza ahlalna laka azwaj. Ini dalil wajhul khosnya adalah salat zuhur ikhwan ya. Wajhul khosnya adalah salat zuhur. Nah, di sini yang kedua ya ayyuhan nabi idza ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wa qala ta'ala la yahillu lakan nisa min ba'di wala an tubaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Fathaniya nasikhah lil ula. Nah, yang ayat kedua ini dia ayat yang menasikh hukum yang pertama. Itu apa? Membolehkan Nabi untuk menikah lebih banyak. Naam. Fa haramallahu azza wa jalla ala nabi an yatazawwaj ala nisaihi. Maka ayat kedua ini Allah azza wa jalla mengharamkan Nabi untuk menikahi istri-istrinya, nisa-nisanya, perempuannya. Wal ibahah dalat 'alaiha al ayatul ula. Adapun na'am yang memubahkan itu menunjukkan oleh ayat yang pertama. Wa hadza al ahadil aqwal ini di atas salah satu pendapat dari para ulama. Alaqulnya sebenarnya kalau yang udah ditanbih dulu ya di al-usul min usul ketika mencontohkan nasikh wal mansukh baina al-khas wal khas itu kurang cocok dengan ayat yang ini, gitu ya. Yang lebih cocok itu ayat apa? Itu memukhasis. Tinggal meninggal.
Ayo Hasan. Ayatul musabarah. Naam. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini gitu ya. Itu 20. Ini menunjukkan atas khas gitu kan. Melawan berapa 20? Kemudian ya 20 melawan 200. Kemudian Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya mereka enggak kuat gitu ya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berikutnya untuk menasakh ayat yang pertama. Fal ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa ila akhirih. Ini khas dan khas bertentangan kemudian dinasakh. Barakallahu fikum. At-tariqah tsalits, kemudian cara yang ketiga adalah seperti biasa. Idza lam yumkin nasakh fatarjih. Kalau nasakh enggak bisa ya ditarjih. Misaluhu haditsu Maimunah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikah dalam keadaan apa? Halal. Wa haditsu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa mahram. Mahram atau mihram? Apa muhrim? Antum enggak tahu? Muharram. Astagfirullahaladzim. Ini lagi ihram, berarti apa failnya? Muhrim. Emang apa? Nah, Nabi SAW ini hadis Abdullah bin Abbas. Nabi SAW itu menikah wa huwa muhrim. Dalam keadaan Nabi itu apa? Sedang berihram. Fa yara jam baina ahli ilm tarjih al-awal lima ya'ti. Fayara jam'un min al-ilm, dan sekelompok dari ahli ilmu mereka berpendapat tarjih al-awal lima ya'ti. Dirajihkan yang pertama, alasannya berikut ini. Kan di sini kan bertentangan enggak? Di mana hadisnya Maimunah Nabi SAW menikah dalam keadaan apa? Halal, enggak ihram. Adapun hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi menikah dalam keadaan ihram. Bertentangan enggak? Bertentangan. Maka para ulama mereka lebih merojihkan dalil yang pertama. Kenapa? Anna Maimunah sahibul kisah. Karena Maimunah itu adalah pelaku kisah. Ya, Maimunah ini itu di hadis di atas Nabi menikah dengan siapa? Dengan Maimunah. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna sahibul kisah adra bima jara lahu fi nafsi min ghairihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya sahibul kisah, orang yang dia pelaku dalam kisah itu lebih tahu dengan apa yang kejadian pada saat itu pada dirinya daripada yang lainnya, lebih tahu dia. Wa min qawaid tarjih, di antara kaidah mentarjih anna khabar sahibil waqi'ah al-marwiyah muqaddamun ala khabari ghairihi. Nah, di antara kaidah tarjih apa? Khabar yang dibawakan oleh pemilik kisah, pemilik tragedi atau suatu perkara yang terjadi, fenomena yang terjadi, yang diriwayatkan sama dia, itu lebih dikedepankan daripada khabar orang yang dia tidak melihat langsung kejadian tersebut. Paham? Li'annahu a'raf bil hal min ghairi, karena orang yang dia menyaksikan kejadian tersebut atau malah dia adalah pelaku dari kejadian tersebut, dia lebih tahu keadaan daripada orang yang lain. Kemudian kedua, li'anna hadithaha muayyadun bi hadits Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Karena hadis yang pertama itu dikuatkan lagi dengan hadisnya Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahi dia dalam keadaan halal. Dianya siapa? Kok Nabi? Lah, kalau di sini bukan Maimunah.
Di sini hadisnya siapa? Ummu Habibah. Nabi menikahi Ummu Habibah. Jadi ini beda ya kawan ya, beda hadis. Kalau yang pertama itu adalah hadis riwayat dari Imam Muslim, adapun hadis yang kedua ini riwayat Tirmizi. Kemudian juga sahabatnya berbeda. Barakallahu fikum. Ya, ini penguat aja ya kan, penguat bahwasanya Nabi SAW itu menikah dalam keadaan bukan muhrim, dalam keadaan halal, itu enggak cuma sekali. Itu diantaranya bersama siapa? Ummu Habibah. Qala berkata, wa kuntur rasul bainahuma. Saya ya bersama Rasul bainahuma ya dengan antara keduanya. Fa Abu Rafi' wa huwa rasuluhu ilaiha. Dan Abu Rafi' dia adalah orang yang diutus oleh Nabi SAW ilaiha kepada siapa? Ummu Habibah. Yakhtubuha alaihi, Abu Rafi' yang mengkhitbahkannya. Fahuwa mubashiril waqi'ah. Maka Abu Rafi' ini adalah orang yang terlibat langsung kejadian tersebut. Yang menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah. Ibnu Abbas laisa kadzalik. Adapun Ibnu Abbas itu tidak demikian. Ibnu Abbas tidak demikian. Tidak tahu langsung, tidak lihat langsung. Na'am barakallahu fikum. Alasan ketiga, anna Maimunah wa Abu Rafi' kana balighaini waqta tahammulil haditsil madhkur. Bahwasanya Maimunah dan Abu Rafi' mereka berdua ini adalah orang yang telah balik ketika sedang dalam keadaan mengambil hadis tersebut yang disebutkan. Wa Ibnu Abbasin laisa bibalighin waqta tahammul. Adapun Ibnu Abbas, beliau itu belum balik ketika mengambil hadis tersebut. Wa innal usuliyyina tarjihu khabari rawi al-muhtamalu ba'da al-bulugh al-muhtamal qablah. Maka menurut para ulama usul merajihkan khabar rawi yang dia ada ihtimal setelah bulugh, ya setelah baligh, dan juga di atas na'am perawi yang dia ada ihtimal sebelum baligh. Kenapa? Li'anal baligh abdata atau adbatu minas sobi lima tahammal. Para orang yang telah balik itu biasanya lebih kokoh lagi daripada anak kecil terhadap apa yang dia hafalkan atau terhadap apa yang dia ambil dari sebuah hadis. Paham ya? Jadi menurut ulama usul itu ditarjih khabar rawi yang dia ada ihtimal setelah balik, di atas dia belum balik. Paham? Ada ihtimal belum balik. Barakallahu fikum. Nah, dan juga nanti di dalam Al-Ba'isul Hadis kita akan bahas ya, apa hukumnya ketika seorang perawi ini mengambil hadis ketika belum balik. Apakah diterima gitu kan atau enggak? Dikatakan ya enggak diterima, ya dikatakan enggak diterima. Tapi ada rinciannya gitu, ada rincian. Paham ya? Sebagian mereka enggak diterima kalau umpamanya mengatakan enggak diterima kalau misalkan dia menyampaikan juga hadis tersebut setelah hadis dia dapatkan dalam keadaan belum baligh. Adapun ketika dia sampaikannya setelah baligh, maka itu diterima. Itu ada rincian nanti di Al-Ba'isul Hadis ya. Tentang masalah ini kan masalah hadis, ilmu hadis. Nah. Kemudian barakallahu fikum keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Tadi keadaan yang kedua, ya, khas. Antara khas dia saling bertentangan. Ini saling bertentangan, khas antara khasnya Allah tidak diragukan lagi. Al-halatu tsalitsah, keadaan ketiga min ahwali ta'arud. Di antara keadaan ta'arud adalah an yakuna baina dalila ini ahadihima amun wal akhar khas. Salah satunya umum, yang lainnya adalah khusus. Fayukhassasul 'am bil khas. Maka kalau kayak gini keadaannya, kita taksis yang am dengan dalil yang
khusus. Wa mithalu contohnya qaulu ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Fa hadhil ayat dallat ala wujubil qat'i fil qalil wal katsir. Maka ayat ini menunjukkan apa? Wajibnya memotong tangan bagi orang yang nyolong, baik yang dia curi sedikit atau banyak. Paham ya? Nyolong, umpamanya nyolong apa? Telur satu, pensil. Mana tangannya potong? Gergaji. Udah pakai gergaji ya? Ketebas. Kalau gergaji masih kopat ya. Algojo yang nebas. Setelah ditebas baru dikasih obat. Udah. Nah. Wa haditsu la tuqta'u yadu sariq illa fi rub' dinaran fasu'idan. Enggak boleh dipotong tangan seorang yang mencuri kecuali dia mencurinya itu 1/4 dinar. Fasu'idan. Terus ke atas. 1/4 dinar berapa duit? Hitung sendiri lah ya. Hitung sendiri. Kemarin udah kita hitung ya kayaknya. 1 dinar ini berapa gram kemarin? Ya silakan dicari sendiri lah ya. Ya dulu ala tahdidi nisabil qata'. Hadis ini menunjukkan apa? Adanya pembatasan ukuran dipotong tangannya orang. Kapan dipotong? Ya kalau umpamanya telah sampai batasan tersebut. Fayakunul hadis mukhassisun li umumil ayat ala madhhabil jumhur. Maka hadis ini dia berarti adalah hadis yang mengkhususkan ayat yang umum yang tadi kita bawakan pada surat Al-Maidah. Ini di atas madhab menjumhur para ulama Allah. Ini keadaan ketiga ikhwannya, baina amal khas, cuma satu caranya. Ya kita gabungkan dengan cara mentaksis. Nah. Pertanyaan. Kita lanjut dikit lagi. Itu bagi orang yang sanggup puasa tapi nggak mau puasa maka fidyah. Itu ayat yang lama, itu udah dimansuh. Lah, ayat tentunya wa'alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawassa fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat itu intinya menunjukkan kepada kita dulu tuh bolehnya kita untuk memilih antara puasa dan enggak puasa. Tapi lebih rajihnya puasa gitu. Kemudian datang ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra. Kalau umpamanya kalian melihat bulan, ini umum dalil umumnya, maka wajib bagi kalian puasa. Berarti ini ditakyin tentang wajibnya puasa. Yang sebelumnya takhir baina shiyam wal iftar ma'al fidyah itu enggak berlaku lagi, paham? Gitu. Al-halatu rabi'ah an yakuna ta'arud baina dalilain ahadihima a'am min al-akhar min wajhin wa akhas min wajhin akhar. Ini udah kita bahas di usul ya. Nah, rinciannya udah kita bahas kemarin. Kita singkat aja di sini. Ada ta'arud antara dua dalil, salah satu dalilnya lebih umum dari sisi lain, dari satu sisi, dan dia juga lebih khusus dari sisi yang lainnya. Fa yajma' bainahuma bi an yukhassasa umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar indala ala dzalika dalilun. Maka kita gabungkan antara keduanya dengan dikhusus umum salah satu dari keduanya. Ya umum setiap dari kedua dalil tersebut dengan dalil yang khusus yang lainnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Kita lihat di sini. Contohnya adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, orang-orang yang dia ditinggal meninggal dari kalian, kemudian wa yadharuna azwaja, ya dia yang meninggal itu apa? Meninggalkan apa? Istri-istrinya. Maka istrinya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyhar. Harus dia itu tarabus, menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Hadil ayah amatun fil hamil ghair. Ayat ini umum.
Baik untuk orang hamil atau tidak hamil. Mana sisi umumnya itu? Alladzina, yang ditinggal meninggal dari kalian. Paham ya? Yang ditinggal meninggal mau hamil atau enggak hamil, umum enggak? Umum. Tapi khusus ya, khas bil mutawaffa anha. Khusus bagi yang dia itu ditinggal meninggal. Paham? Ya, tapi dalil ini apa? Khusus bagi yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi sisi umumnya yang ditinggal meninggal ini hamil atau tidak hamil. Paham ya? Intinya dia udah enggak sama suaminya dalam keadaan hamil atau enggak hamil. Sebabnya khusus, apa sebabnya? Karena ditinggal mati, wafat. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ulatul ahmal ajaluhun ayyadhana hamla. Perempuan yang hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Khassa bil hamil, dia khusus buat yang hamil. Kapan dia hamil, maka dia iddahnya kapan? Sampai melahirkan, batas iddahnya. Ini khusus bagi hamil berarti, sah? Tapi dia umum, ya, bagi yang ditinggal meninggal atau enggak ditinggal meninggal. Ini hamil, ya ketika dia hamilnya, ketika dia ditinggal meninggal, kemudian dalam keadaan dia hamil, atau dia enggak ditinggal meninggal dalam keadaan dia hamil, maka masa iddahnya dia berapa? Sampai lahir, sampai lahir. Wajhul umumnya mana? Itu ulatul ahmal, perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil umum, mau yang dia ditinggal meninggal atau enggak ditinggal meninggal. Bisa dipahami? Atau dia ditalak, maka masa iddahnya dia sampai lahir. Terus bagaimana? Ini bertentangan. Fa yakhassasu umumul ula bisaniya, maka umum yang pertama kita khususkan dengan yang kedua. Umum yang pertama apa? Ya, hamil atau enggak hamil. Perempuan yang meninggal, yang ditinggal meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Maksudnya apa? Perempuan yang enggak hamil. Dia meninggal tapi dalam keadaan dia ditinggal meninggal, iddahnya 4 bulan 10 hari dalam keadaan dia tidak hamil. Kenapa? Ya karena kalau dia hamil, dia lebih kepada dalil yang lebih khusus lagi pada surat At-Talaq. Itu adalah ulatul ahmal. Ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Nah, maka dikhususkan yang pertama dengan yang kedua. Maka fatakhrujul hamil min umumil ayat, min umumil ula. Maka yang hamil itu keluar dari keumuman ayat yang pertama. Fatakunu iddatuha wadal hamal. Maka berarti iddahnya perempuan yang hamil dia sampai melahirkan. Sawan kanat mutawaffa anha au ghairuha. Sama saja perempuan tersebut dia tinggal meninggal atau enggak ditinggal meninggal. Intinya kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Ya, hatta walaupun ditinggal meninggal sampai melahirkan. Paham enggak? Nah, kita insyaallah jelas. Laqad dalla ala hadza taqsis bi hadits Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anhuma annaha wadu'at ba'da wafati zawjiha bilayalin. Dan taksis daripada ayat di atas itu ditunjukkan oleh hadisnya Subai'ah al-Aslamiyah. Bahwasanya dia itu melahirkan setelah suaminya wafat beberapa malam. Namanya kalau tinggal wafat ini kan berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Tapi dia melahirkan setelah umpamanya seminggu kita katakan atau 4 hari. Suaminya meninggal, setelah itu dia melahirkan. Fa'aftahan Nabi SAW antatazawad. Maka Nabi SAW berfatwa boleh bagi dia untuk menikah. Fadala dzalik ala anna al-hamil al-mutawaffa anha ghairu dakhilatin fi umumi ayatul Baqarah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang hamil walaupun ditinggal mati, dia tidak masuk daripada keumuman ayat pada surat Al-Baqarah itu. Karena ayat pada surat Al-Baqarah itu walaupun dia alladzina umum, tapi dia khusus bagi yang tidak hamil saja. Adapun yang hamil, itu lebih dikhususkan kepada surat At-Talaq. Paham ya? Dan dia siapa saja, yang penting hamil, mau dia ditinggal meninggal atau ditalak. Paham ya? Ada perempuan ditalak, berapa talak masa iddahnya? Salasata
kuru. Sekarang perempuan hamil di talak sampai lahir. Ya, karena juga perempuan ketika dia hamil haid nggak? Iya, kebanyakan nggak haid. Tapi ada kasus perempuan hamil dia haid. Dan sebab iddah itu lebih kuat ya wad'ul hamal daripada wujudul haid pada saat itu. Hanya dikedepankan itu dan juga lebih jelas lagi. Karena di antara sebab disyariatkannya masa iddah itu ya untuk apa? Menjaga nasl, hifdzun nasl. Menjaga apa sih bahasa Indonesianya itu? Dzurriyyat, keturunan. Menjaga keturunan. Karena kalau umpamanya nggak ada masa iddah ntar akan tercampur keturunan. Ini nggak tahu anak siapa. Ya. Baru ditalak umpamanya 3 hari. Nggak tahu kan lagi membuah atau enggak. Tiba-tiba nikah. Ntar dicampur lagi. Itu anaknya siapa? Nanti dinisbatkan ke siapa. Nah. Ilahuna kita cukup dulu sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin.